Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Sabtu, 8 Agustus 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Habakuk, bab 1 ayat 12 sampai bab 2 ayat 4. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami, ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu, dan Engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu, pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius, bab 17, ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air.
Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak yang meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang katanya sakit ayan, namun ternyata kerasukan setan. Bapak itu sudah berkali-kali meminta kepada para murid, namun para murid Yesus tidak mampu mengusir roh jahat itu. Kekurangan iman dilihat sebagai alasan mengapa para murid tidak mampu melakukan perutusan itu. Karya Yesus sendiri tidak didasarkan pada hal-hal gaib, melainkan pada karya Allah yang menyimpan kekuatan istimewa. Karya Allah itulah yang membangun kehidupan bersama ini. Bila orang mempersatukan diri dengan Allah dalam iman yang teguh, maka kekuatannya juga akan tampak dalam kehidupan sehari-hari. Pada Injil hari ini, kita disadarkan agar kita dalam berkarya bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencari ketenaran, pamer kehebatan, tetapi sungguh menampilkan kekuatan Allah yang berkarya di dalam kehidupan mereka dan kehidupan kita sendiri. Kepercayaan yang teguh mampu membangun kehidupan bersama seperti yang Yesus kehendaki. Lalu, apakah tugas perutusan seperti ini kita sadari? Seringkali kita lupa, bahkan lupa diri. Seringkali kesombongan rohani melebihi dari segala tugas perutusan. Lalu, bagaimana perutusan itu seharusnya dapat direalisasikan? Tentu saja, selalu percaya teguh dengan Tuhan dan menyatakannya dalam doa dan karya, membaca dan merenungkan firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap dan mengetahui apa yang dikehendakinya. Selalu membuka diri akan rahmat kuasa cinta kasih-Nya yang mendorong kita untuk mewujudkan karya-karya nyata bagi sesama. Ya Tuhan, utuslah dan kuatkanlah iman kepercayaan kami, sehingga kami dapat menjalankan tugas perutusan-Mu dan menghasilkan buah melimpah seperti yang Kau kehendaki. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selamanya. Amin.